وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح المعين إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, mari kita belajar bersama-sama tentang bab agama, yaitu masalah fikih dalam kitab Fathul Mu'in ini, yang insya Allah akan kita baca setiap malam habis Isya seperti yang telah diumumkan, dan model pembacaannya sebagaimana biasa ala pondok pesantren, dan kemudian dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia insya Allah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita baca membawa berkah bagi kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita mendapatkan pintu kebaikan, pintu kemanfaatan bagi kita semuanya untuk kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana biasa, al-muallif itu selalu mengawiti kitabnya dengan bacaan bismillah. Alhamdulillah, Al-Fattah, segala puji bagi Allah, lillahi alhamdulillah, sekabian yang puji kulillahi tetap kagungan Allah, Al-Fattahi, yang moho akeh bukane. Al-Fattah ini semuanya asmaul husna, membuka pintu Allah itu subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Fattah, yaitu membuka pintu segala macam pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu hati, pintu sorga, pintu apa namanya Al-Fattah. Maka ketika kita membaca kitab Fathul Mu'in ini, mudah-mudahan hati kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difutuh kebaikan untuk kita, difutuh atau dibuka pintu rezeki kita, pintu manfaat kita, pintu kebaikan kita, pintu untuk menggapai ridhonya. Amin Allahumma amin. Al-Jawad, sifat yang Allah mane Al-Jawadi kang moho lomo. Jawad itu loman, man. Al-Mu'ini kang moho pitulung, juga nulungi. Segala pertolongan hatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Al-Jawad itu yang namanya sifat Al-Jawad. Kalau Jawad itu kasirul jud, kasirul ata, artinya banyak memberi. Namanya Jawad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi. Memberi apa saja yang dikehendaki untuk makhluknya, untuk kita semuanya. Maka Allah bersifat Al-Jawad. Juga Al-Mu'in, Allah yang memberikan pertolongan. Pertolongan alat tafakuhi ngatasi maham, atau ngaji lah fitini dalam agama.
nulungi sinten man ing wong ikhtaro kang milih sinten Allah ing man minal ibadi nyatane sak pira-pira kawulane Allah. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya itu untuk memahami tentang ilmu agama. Jadi kalau orang itu dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya untuk bisa memahami tentang bidang agama, itu berarti orang-orang yang terpilih. Makanya kalau orang itu mengerti tentang agama pasti ada nilai plus. Kenapa? Karena termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Makanya dijelaskan oleh muallif ini al-mu'ini 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa memahami tentang agama. Itu pertolongannya datang dari Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan taufik. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengaji, untuk bisa belajar, mendengarkan kajian, mempelajari hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat, hukum fikih. Itu berarti kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Dan kita bisa mengikuti pengajian, mengikuti belajar, tafaqquh fiddin. Itu juga karena dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an ing temestune kelakuan iku la ilaha. Ora ana pangeran kang wajib disembah atau kang hak disembah iku mujud illallah kejaba Allah. Dan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang berhak disembah tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahadat ini kan asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Kalau syahadah itu dalam istilah bahasa namanya at-tahaqquq bil basar awil basirah. Jadi kalau menurut segi bahasa syahadat itu adalah kita menyatakan atau bisa melihat dengan mata kepala atau dengan mata hati. Makanya disebut al-musyahadah masalan. Jadi kalau misalkan ada orang disebut musyahadah, maka dia sudah nyata-nyata bisa melihat. Ada kalanya bil basar, ada kalanya bil basirah. Jadi ada kalanya bil basar, ada kalanya dengan mata indera atau dengan mata hati. Maka disebut musyahadah. Tapi kalau menurut istilah yang digunakan oleh para ulama yang namanya syahadat adalah qaulun shadirun an ilmin bi musyahadati basarin au basiratin. Yaitu ucapan yang keluar ucapan yang keluar atau sumbernya dari pengetahuan, dari ilmu, dari keyakinan, pengetahuan atau keyakinan yang ditimbulkan dari musyahadati basarin. Dengan penyaksian atau penglihatan mata atau penglihatan mata hati. Maka itu disebut syahadat. Jadi kalau kita ini bersyahadat, maka artinya bagaimana? Syahadat itu artinya kita mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan syahadat, mengakui dengan ucapan kita, dan ucapan kita betul-betul keluar dari pengetahuan kita sesuai dengan mata kepala atau mata hati. Itu namanya syahadat. Makanya kalau orang sudah bersyahadat, nah syahadat itu termasuk rukun Islam yang pertama, maka begitulah syahadat. Makanya tidak jarang kalau para mu'allif itu selalu mengawiti atau memulai kitab-kitabnya dengan bacaan basmalah, alhamdulillah, kemudian dengan syahadah ini karena dalam ilmu fikih masuk dalam kategori rukun yang pertama. Sebab nanti ada syahadah, rukun yang pertama rukun Islam, kemudian nanti akan membahas tentang sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji, dan muamalah dan seterusnya. Karena ini mencakup daripada rukun Islam. Maka ilmu fikih itu hendaknya dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Itu tadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dimulai dengan syahadat karena ini merupakan rukun yang pertama. Dan makna daripada syahadat itu tadi, kita menyaksikan
keluar dari mulut kita, yang keluar yang apa namanya, ungkapan kita itu berdasar atau keluar dari ilm, dari pengetahuan kita, pengetahuan itu yang bersumber dari musyahadatu basar atau musyahadah basirah. Karena kita sudah tahu seperti itu, maka muallif ini melanjutkan kemudian syahadat itu syahadatan kelawan penyaksian tudkhiluna. Yang iso nglebuaken apa syahadah ing kita darul khuludi ing umah langgeng yaitu swarga. Kita mengucap syahadat, syahadat yang betul-betul bisa memasukkan kita ke dalam surga darul khulud. Karena kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah miftahul jannati la ilaha illallah. Maka dengan penyaksian yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ini yang dimasuk dengan syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna sayyidana ing temen sedune Kanjeng Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusaning Allah. Sifate Kanjeng Nabi Muhammad sifate abduhu sahibul maqami kang anduweni makom derajat kedudukan ngarsaning Allah. Sifate sahibul maqam sifatil maqamil mahmudi kang pinuji. Sahibul maqamil mahmud itu banyak dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi itu sahibul maqamil mahmud yaitu bisa mendapatkan maqamul mahmud karena diizinkan oleh Allah bisa mensyafaati umatnya yang disebut dengan syafaatul uzma, atau ada makna lain bahwa Rasulullah memang kedudukannya kedudukan mahmud, selalu dipuji oleh Allah dan para makhluknya. Tidak ada yang bisa menandingi kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya disebut maqamil mahmud. Ini merupakan penyaksian atau syahadatul Rasul. Kita menyaksikan bahwa Nabi adalah hamba dan utusannya yang memiliki sahibul maqamul mahmud, yang memiliki al-maqam al-mahmud sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi. Dan muga tetep sallallahu sallam muga-muga paring rahmat azim sinten Allah Gusti Allah wasallam lan muga paring keselamatan sinten Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi al-amjadi kang agung-agung. Mudah-mudahan sholawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang agung-agung. Solatan kelawan solawat, wasalaman lan keselamatan, salam afuzu kang bejo, merkoleh sapa ingsun bejo bihima kelawan solawat wasalam, yaumal ma'adi ing dalam dinone balik. Jadi solawat salam yang membawa kita bisa memperoleh atau bisa beruntung nanti di yaumil ma'ad, di yaumil ma'ad yaitu yaumil akhirah, yaumul kiamat nanti, di hari pembalasan semuanya. Jadi sholawat salam yang mudah-mudahan dengan salawat salam itu bisa menyelamatkan kita beruntung nanti di yaumil kiamat, di yaumil akhirah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tentang masalah syahadat. Ada syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Kedua-duanya diungkapkan oleh mu'allif ini karena berangkat daripada rukun Islam yang pertama tidak lepas dari namanya syahadat. Oleh karena itu nanti apapun yang dijelaskan oleh mu'allif dalam kitab ini kita sudah taslim, karena syahadat itu adalah sebagai ungkapan kita bahwa kita itu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti daripada namanya syahadat, atau inti daripada keimanan kita. Setelah kita beriman sesuai dengan rukun iman, maka kita mengakui dan taslim, pasrah, menyerahkan diri, percaya sepenuhnya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka kalau kita sudah mengakui, kita pasrah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu berarti kita sudah memegang kunci atau kita sudah berada di pintu, tinggal masuk saja. Karena ini merupakan bagian dari rukun
Islam. Makanya dimulai dari syahadat itu tadi dengan harapan tadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di sorga, kemudian kita bersyahadat yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat, salam kepada beliau, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, yang dengan sholawat salam itu kita bisa memperoleh atau kita beruntung yaumul mahad di yaumil yaumil akhirah. Sengaja saya nggak menjelaskan tentang siapa itu keluarga Nabi, siapa sahabat Nabi, itu sudah ma'ruf ya. Kita nanti akan konsentrasi pada tentang masalah makna. Ya kalau kita membahas tentang keluarganya Nabi itu siapa saja, sudah sering saya jelaskan di beberapa pengajian, ya sekedar pengetahuan saja. Keluarga Nabi itu ada 3, ada maqamil nasab, ada maqamil dakwah, ada maqamis sana. Jadi kalau maqamil nasab, ya kalau nasab itu jelas, keluarga Nabi dari nasab itu jelas, dari nasab. Kemudian keluarga Nabi yang dari atau di maqamis sana, yaitu apa, dalam kedudukan terpuji, yaitu kullu mukminin taqiyyin, pada setiap orang mukmin yang bertakwa, itu termasuk keluarganya Nabi. Kemudian yang apa, yang terakhir adalah maqamid dakwah, adalah kullu mukminin walau asiyan, setiap orang mukmin meskipun orang mukmin itu bermaksiat atau banyak maksiatnya. Ketiga kategori ini masuk dalam kategori keluarga Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, dalam hadis syafaat itu dijelaskan nanti setiap orang mukmin itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, tetapi nanti dilihat dulu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang tertera dalam hadis banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana pembagian atau kedudukan orang mukmin umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu Rasulullah menjelaskan setiap umatnya itu akan masuk surga. Ini karena semua orang mukmin, baik orang yang maksiat atau yang tidak maksiat, yang penting mukmin, mati husnul khotimah, dan keluarganya itu tadi semuanya akan masuk surga. Karena bagian daripada umatnya, karena semua adalah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adapun nanti di nerakanya bagaimana atau langsung masuk surga, yaitu pembagiannya nanti umat Nabi yang ada pembagiannya ada 3. Kemudian sholawat salam kepada sahabat-sahabat itu siapa? Sahabat itu manistama'a bin Nabi, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi, walau lahzah wa amana bihi walau lam yarbi hadisan. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi walaupun sebentar, dan dia beriman dan walaupun dia itu tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, walaupun tidak meriwayatkan hadis satupun, tapi pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW itu, dan dia beriman kepada Nabi, maka itu masuk dalam kategori sahabat. Nah, kenapa kok seperti itu sampai derajatnya agung sekali sahabat ini? Karena sahabat ini ada nazrah dari Rasulullah SAW. Siapapun yang bertemu Rasulullah itu istimewa. Yang pernah melihat Rasulullah, apa yang dilihat oleh Rasulullah itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak dilihat oleh Rasulullah, apalagi berkumpul dengan Rasulullah. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang paling agung, orang yang paling agung. Makanya derajat sahabat itu derajat yang paling agung. Di samping hidup zaman dengan Nabi, melihat Nabi, berkumpul dengan Nabi, kalau orang bertemu dengan orang yang mulia pasti akan ikut mulia. Itulah sahabat juga. Apalagi kalau kita sadari, kita ini tidak tahu tentang hukum apa-apa kalau tidak ada sahabat. Hadis yang kita peroleh, yang kita dengar, atau apa hukum-hukum yang dari Nabi itu kan selalu melewati
para sahabat itu. Maka sahabat itu bagi kita umat Islam jasanya sangat besar sekali. Kalau tidak ada sahabat pasti ada masalah dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, karena kita mendapatkan hadis, hukum, dan lain-lain itu tidak lepas dari yang namanya sahabat. Makanya sahabat itu luhur sekali, tidak boleh dicaci, tidak boleh ini. Semua sahabat itu derajatnya mulia-mulia. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan para sahabat. Wa ba'du, lan ing dalam sawise kang sinebut basmalah hamdalah sholawat salam. Bahada mongko utawi iki. Biasanya kalau di pondok itu nafsiri hadza itu mahadhara fi dzihni, apa yang tersirat dalam hati. Atau ini yang kitab yang ada di hadapan kita ini maksudnya. Syarhun itu merupakan syarah penjelasan. Mufidun kang maidai, memberikan faidah. Ala kitab ing atase kitabku al musamma kang di arani bi qurratil aini kelawan qurratul ain bi muhimmatiddin qurratul ain bi muhimmatiddin kelawan pira-pira perkara pentinge agama yubayyin kang jelasaken napa syarah mufid ini al murada ing perkara kang di arepaken atau makna yang dikehendaki wa yutammimu lan nyempurnaaken apa ikilah syarah al mufada ing perkara kang den paidai yang di alap manfaat di alap faidah wa yuhasilu lan ngasilaken apa ikilah syarah al maqasida ing pira-pira maksud yang dituju maksud daripada qurratul ain wa yubrizu lan jelasaken apa ikilah syarah al fawaida ing pira-pira faidah. Jadi kitab yang ada di hadapan kita adalah merupakan syarah. Syarah itu ya kalau kita menjelaskan itu ya artinya ya sebuah penjelasan dari seri kitab kemudian dijelaskan disyarahi, itu istilah ma'ruf di pondok pesantren itu, disyarahi atau dijelaskan lebih lebar lagi. Biasanya kalau yang disyarahi itu karena terlalu ringkas gitu. Maka perlu ada penjelasan. Nah ini yang di hadapan kita ini adalah Fathul Mu'in, nanti itu adalah merupakan syarah dari kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin yang menjelaskan tentang bagaimana makna-makna dari Qurratul Ain yang disebutkan oleh muallifnya. Kemudian menyempurnakan yang kurang-kurang yang perlu disempurnakan istilahnya. Dari maksud-maksud yang telah disebutkan mungkin perlu disempurnakan. Kemudian maksud-maksud dari yang disebutkan di kitab Qurratul Ain itu juga nanti bisa dihasilkan maksud-maksud yang karena sebagai penjelasan lah. Dan nanti akan menampakkan atau akan terlihat bagaimana faedah-faedah dari semuanya itu tersingkap dalam kitab Fathul Mu'in. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun sun ngarani ing ikilah syarah tak arani bi Fathil Mu'ini kelawan kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain dengan mensarai Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Jadi Fathul Mu'in itu merupakan syarah dari kitab Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Ini nama kitab. Wa ana utawi ingsun asaluku nyuwun sapa ingsun nyuwun Allah ing Gusti Allah. Masya Allah. Asalullah ingsun Allah al-karim kang monggo loman karim kang mahal karim loman mulya al-mannan kang manan akeh anugrahe. Paring anugerah. Dan ini kalau dijelaskan satu-satu nggak dapat banyak, ini maksudnya lama ini soalnya itu merupakan Asmaul Husna. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang Al-Jawad, kemudian Al-Mu'in. Manan yang akeh paring kanugrahe.
Manan yang akeh bareng atau banyak memberikan anugerah kepada makhluknya, kepada kita semuanya. Itu namanya Al-Mannan. Jadi kalau Manan itu minal minnah. Kalau minnah itu artinya an-ni'mah, manfaat atau kenikmatan secara mutlak. Tapi ada apa saja yang merupakan nikmat itu disebut minnah, disebut manan. Kalau Allah memberikan semua kenikmatan istilahnya, untuk apa saja secara mutlak, maka itu disebutkan dengan minnah. Atau Allah bersifat manan. Nah, itu artinya. Jadi kalau al-mun'im itu yang paling nikmat, ya nikmat yang tidak bersifat mutlak. Ya, kalau secara mutlak namanya manan. Nah, itu ada di syarah kitab secara Asmaul Husna. Silahkan ditelaah di sana. Kita mau fokus pada pembahasan tentang fikihnya. Sunyuwun ing Gusti Allah Al-Karimul Mannan an ya'um. Nyuwun ing yento paring keumuman nglupeberaken ngumumaken. An ya'umma opal intifau ngalap manfaat di kelawan syara lil khassati. Ya yen to ngumum to lumebe semuanya, mencakup semuanya. Umum opal intifau ngalap manfaat di kelawan syarah ngumumi manfaati lil khassati maring wong sing khusus-khusus wal amati lan wong umum-umum minal ikhwani sang pira-pira kanca pira-pira dulur. Jadi saya berharap meminta kepada Allah Al-Karimil Mannan, mudah-mudahan syarah ini bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang khusus, orang-orang tertentu, juga orang-orang yang umum. Semuanya segala lapisan lah. Baik lapisan orang-orang yang sudah alim atau orang sudah pintar, orang sudah di pesantren lama atau belum pernah atau baru pesantren itu istilahnya. Mudah-mudahan syarah ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kawan-kawan semuanya. Wa an yuskinani bihi al-firdausa. Dan nyuwun ingsun ing Allah yen to manggonaken sinten Allah ing kula bihi kelawan syarah al-firdausa ing swarga firdaus fi daril amani ing dalam rumah keamanan. Mudah-mudahan dengan syarah ini juga Allah menempatkan saya, kata Alif ini, di dalam surga firdaus fi daril aman. Inna utama setuna Allah akramu karimin iku lumu-lumune kang mulya kang lomo wa arhamur rahimin lan kang apa belas-belase wong kang rahim. Ini wal ismu utawi al isim. Tadi kan bismillahirrahmanirrahim lagi syarai. Utawi isim iku mustaqun iku mustaq. Mustaq itu kalau dalam ilmu nahwu itu ya metu asal dari kalimat minas sumuwi saking masdar sumu. Jadi al ismu itu aslinya dari kalimat sumu. Lawa wa utawi kalimat sumu maknane kuwal uluwu luhur. Jadi al ismu itu mustaq atau berasal dari kalimat sumu masdarnya sumu yang berarti al-ulu yaitu luhur tinggi. La minal wasmi ora kok saking mustaq saking lafat al-wasm. Lawa wa tayu al-wasm iku al-alamatu maknane alamat tetenger tetondo. Jadi kalimat al-ismu bismillahirrahmanirrahim itu adalah mustaq atau berasal dari kalimat sumu yang berarti al-ulu, tinggi, luhur. Bukan dari al-wasm. Kalau al-wasm maknanya al-alamat. Alamat. Bukan dari al-wasmu, tapi dari as-sumu. La wallahu tawi kalimat Allah alamun itu. Kan bismillah ini penguraian daripada kalimat bismillah. Iku alamun lid.
iku isim alam lidzati kadwe zat al wajibil wujudi kang wajib wujudi. Jadi ma'ruf lah kalau Allah itu alam, nama Allah, nama zat yang al wajibil wujud yang harus yang wajib wujud. Lawa asluhu tawi asline kalimat Allah ilahun itu kalimat ilahu. Wa huwa utawi ilahun itu ismu jinsin, isim jenis. Isim jenis likulli ma'budin kaduwe saben-saben kang den sembah. Aslinya kalimat apa? Kalimat Allah itu ilahun. Lah kalimat ilahun itu artinya atau dalam ilmu bahasa itu isim jenis. Isim jenis bagi setiap yang disembah. Itu namanya ilah. Jadi apa saja yang disembah itu berarti namanya ilah. Aslinya itu. Summa urrifa tumuli den ma'rifataken napa ilahun bi al kelawan al. Wa huzifat lan den buang apa al hamzatu hamzah. Summa stu'mila tumuli den gunakaken fil ma'budi apa kalimat ilahun al mu'arraf fil ma'budi ing dalam zat ingkang den sembah bihaqqin kelawan hak. Wa huwa utawi ini Allah iku al ismul a'zam. Jadi setelah ilahun kemudian mu'arraf iku al ismul a'zami. Al ismul a'zamu itu al isim nama la a'zamu kang aku indal aksari dalam mungguwe wong atau ulama akeh. Artinya begini, ini ya segi bahasa. Kita harus tahu. Kalimat Allah kalau dilihat dari segi bahasa diusut asal bahasanya adalah kalimat Allah itu dari ilahun. Ilahun itu artinya isim jenis atau setiap jenis daripada sesuatu yang disembah. Segala sesuatu atau jenis-jenis yang disembah itu namanya ilah. Tetapi kemudian dimasuki al-ta'rif. Maka jadinya Allah itu istilahnya. Dimasukkan al-ta'rif, al-ilah maksudnya. Aslinya kan begitu. Tapi kemudian proses alnya dibuang, nabi al wa huzifat al hamzah, hamzahnya dibuang, al-ilah itu. Kemudian digunakan fil ma'budi bihaqqin yang akhirnya menjadi kalimat Allah. Gitu asal usulnya tadi. Tapi ini jangan terprovokasi dengan kalimat-kalimat yang seperti ini karena beberapa ulama menjelaskan bahwa kalimat Allah kalau di asal usul memang al-ilahun itu. Ya. Al-ilah atau apa namanya ilahun ismu jinis likulli ma'budin. Jangan kita terfokus dengan itu karena beberapa ulama juga menjelaskan. Kalau kalimat Allah diasal usulkan seperti itu yang ada dari segi bahasa. Tetapi akan berbahaya kalau ada orang yang tidak paham. Nanti akhirnya bahwa alilahun itu berarti apa namanya penamaannya atau mengambil dari mana asal usulnya kalau seperti itu. Siapa yang memberitahu? Apakah Nabi pernah menjelaskan seperti itu? Apakah tidak? Sedangkan sebelum Nabi dilahirkan di dunia, wujud di dunia, kan sudah ada di sana. Di sana dia sorga itu sebagaimana kesaksian daripada Nabi Adam itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Artinya sudah ada kalimat Allah. Sudah ada kalimat Allah dan sudah ada kalimat Muhammad di sana. Itu menurut penyaksiannya Nabi Adam. Kemudian kita membahas asal usul daripada kalimat Allah dengan aslinya ilahun, kemudian dima'rifatkan, dimasuki al, dan hamzahnya dibuang, ya. Dan itu jadilah kalimat Allah. Ini hanya pembahasan seputar dari segi bahasa. Jadi kalau asal usulnya bahasa ya seperti itu. Makanya para ulama menjelaskan kita jangan terfokus dengan istilah bahasa karena kita harus teliti kalau Allah itu ya sudah al-ma'bud karena sebelum kita mengetahui tentang bahasa itu tadi sudah ada kalimat Allah dahulu yaitu penyaksian Nabi Adam alaihis salam. Maka jangan terprovokasi dengan kalau gitu nih. Meskipun secara nalar, secara bahasa itu benarlah istilahnya.
Jadi ilahun secara diasal usulkan tentang masalah ma'rifat nakirohnya, kalau nakiroh kan berarti isim jenis, likulli ma'budin, kemudian dikasih al, baru terkenal Allah. Artinya bahwa yang disembah itu banyak, seperti patung dan lain-lain itu disebut dengan ilah atau disebut dengan Tuhan. Tapi kalau sudah Allah, maka tidak ada lain, adalah al-ma'budu bihaq, itu yang disembah dengan hak, al-wajibil wujud. Itu makanya dari segi bahasa ya seperti itu. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita terfokus dengan dari bahasa, karena kalimat Allah itu sudah ma'ruf atau sudah tidak asing lagi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Maka dengan demikian ini hanya sekadar pembahasan tentang dari segi dari segi bahasanya. Makanya kita jangan jangan terfokuskan dari itu, karena banyak ulama-ulama atau wali-wali yang sudah ma'rifat ya, yang sudah musyahadah, maka tidak akan membahas bagaimana asal-usul kalimat Allah dari ilahun sampai Allah. Itu ada pembahasan tentang itu. Orang-orang yang sudah sampai ke sana nggak bakal membahas itu ma'rifat dan lain-lain, nggak masuk ke situ, karena Allah itu alam bidzat al-wajibil wujud. Ya, hati-hati ini, karena ini nanti ranahnya ke sana menurut keimanan atau keyakinan, itu hanya nama, nanti asal usulnya banyak sekali ya. Kalau penjelasan seperti ini nyangkut nanti dalam masalah akidah. Ya saja di kitab ini menjelaskan sepintas atau sekilas tentang bagaimana kalimat Allah yang aslinya dari ilahun kemudian menjadi Allah. Walam yusamma lan ora disebut bihi kelawan kalimat Allah sapa ghairuhu liyane Allah, tidak ada lagi, karena al mu'arraf bi al sudah ma'rifat istilahnya. Jadi penjelasannya seperti tadi. Walau ta'annutan senajan ngreko-ngreko, walaupun di bagaimanapun kalau kalimat Allah ya sudah, tidak ada lain kecuali ya Allah, la ilaha illallah itu maksud. Walam yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh orang dinamakan Allah, nggak misalnya. Ada orang dinamakan Allah, ya nggak boleh. Walaupun direka-reka bagaimana, ada orang namanya Allah, nggak boleh. Tidak boleh dinamai dengan, kan beberapa ulama itu menjelaskan apa yang tentang masalah kalimat Allah ini. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjelaskan bahwa Allah itu al-ismul a'zam. Ismul a'zam wa inna ma yustajabu lahu idza qulta Allah wa laysa fi qalbika ghairu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa kalimat Allah itu al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam ini kata beliau, inna ma yustajabu laka idza qulta Allah. Ketika engkau mengatakan dalam hati, mengatakan Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada lain kecuali Allah. Kita menyebutkan, mulut kita mengatakan, melafadzkan kalimat Allah, dan di hatinya itu tidak ada selain Allah. Hanya Allah saja yang ada di hati. Itu pasti akan dijabahi apa yang disampaikan itu. Kalimat Allah itu ada beberapa kekhususan atau keistimewaan dan keajaiban. Di antaranya orang yang melafadzkan kalimat Allah, man dawama alaihi fi khalwatin mujarradan bi an yaqul la Allah Allah hatta yagliba alaihi minhu hal syahada ajaibil malakut. Kalau ada orang yang selalu membaca kalimat Allah Allah khalwah mujarradah, sendirian, tidak ada orang yang tahu, dan kemudian mengucapkan Allah Allah sampai dia yaglibu alaihi hal, jadi artinya sampai tidak teringat apa-apa kecuali hanya Allah saja, maka dia akan bisa menyaksikan ajaibul malakut. Masya Allah. Banyak sekali ajaib
kalimat Allah ini khasiat-khasiatnya atau faidah-faidahnya banyak sekali dijelaskan oleh para ulil. Itu tadi, orang tidak boleh dinamakan walam yusamma ora disebut, ora diarani lawan lawat Allah sapa ghairuhu, sapa liyane Allah. Enggak boleh yang lain disebut Allah atau dinamai dengan nama Allah. Walaupun bagaimanapun, walau ta'anutan, walaupun reka daya cara dengan cara bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, siapapun dia tidak boleh dinamakan Allah, walau ta'anutan. Lawar rahmanu tawi kalimat ar-Rahman, war rahim dengan kalimat Rahman utawi kalimat Rahman ar-Rahim sifatan iku sifat karunia. Buniyata kang den mabniaken apa Rahman Rahim lil mubalaghati krana banget makan sifat mubalaghah istilahnya dalam bahasa Arab. Min rahima dari kalimat rahima. Jadi sifat mubalaghahnya dari rahim. Itu ada Rahman, ada Rahim. Kedua-duanya sifat mubalaghah. Lawar Rahman utawi kalimat ar-Rahman ablahu iku luwih banget minar rahimi katimbang kalimat ar-rahim. Kenapa? Li'anna ziyadatal bina'i krana tambahe bina bangunan tadullu iku nuduhaken apa ziyadatul bina nuduhaken ala ziyadatil ma'na ing atase tambahe ma. Karena kalau kalimat ar-Rahman Rahim itu sifat mubalaghah. Yang berarti sifat mubalaghah itu dalam nahwu itu ya isim fa'il tapi ada makna lebih gitu. Kalau isim fa'il kan isinya menunjukkan makna zat dan pekerjaannya. Nah, kalau pekerjaannya banyak selalu pekerjaan atau itu namanya sifat mubalaghah. Jadi kalau misalkan orang tidur ya, kalau orang tidur ya kita mengatakan tidur saja, tapi kalau banyak tidur ya banyak tidur, maka disebut dengan mubalaghah. Orang ngantuk biasa wajar. Tuh, tapi kalau selalu ngantuk, banyak ngantuk kan disebut ngantukan. Kalau dalam bahasa Jawa kan begitu. Ini namanya mubalaghah. Yang aslinya dari isim fa'il itu tapi ada makna lebih di dalamnya. Dari kalimat rahimah. Terus Rahman, terus. Dan kalimat ar-Rahman itu ablagh minar rahim. Ablagh itu artinya lebih memiliki makna lebih balik ya dalam bahasa balaghah itu namanya mempunyai makna yang lebih dibanding dengan rahim. Karena Rahman itu terdiri dari lima huruf, sedangkan rahim itu dari 4 huruf. Kalau 5 huruf berarti kan melebihi dari kalimat ar-rahim, maka ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Jadi kelebihan dari mabna, jadi bangunan rumah atau bangunan kalimat itu lebih banyak hurufnya, maka maknanya itu lebih daripada yang lebih sedikit. Man 5 huruf, jadi kalau rahim hanya 4 huruf. Maka ar-Rahman itu ablahu. Dan maknanya Rahman itu apa? Nah, ini dijelaskan. Walikaulihim lan krono dawe itu tadi alasannya. Walikaulihim lan krono dawe ulama Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau Rahman itu bisa berarti Allah memiliki rahmat. Rahmat itu dicurahkan ke dunia juga dicurahkan ke akhirat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau Rahman itu akhirnya Allah, artinya itu Allah memberikan rahmat kepada makhluknya di dunia dan di akhirat. Wa rahimul akhirah, kalau rahim itu hanya di akhirat saja. Makanya kalau Rahman itu ada lebih, yaitu Rahman dunia dan akhirat, tapi kalau rahim itu Rahmanul akhirah saja. Makanya ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadis sahih bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Rahmat itu satu diturunkan di dunia, yang 99 disimpan oleh Allah nanti di akhirat saja. Makanya kalau seperti itu, maka satu di dunia dibagi semua makhluk sampai hewan-hewan semuanya. Itu hanya satu rahmat Allah yang diturunkan ke dunia, sedangkan 99 itu disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Ini
Makanya para ulama menjelaskan rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahimul akhirah hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang tadi bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Ini karena berangkat dari itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan di dunia dan di akhirat itu berarti sifat rahmannya Allah. Tapi kalau rahmat Allah hanya di akhirat saja itu adalah sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.